Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabiran liman ihtada. Sahabat pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan di waktu yang baik ini, detik-detik menjelang bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita, Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita, Allah senantiasa berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk menjalani wabah ini dengan sebaik mungkin, sehingga kita mampu untuk keluar dari ujian ini menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Dan kita juga mohon kepada Allah agar wabah ini segera untuk diangkat, sehingga segala kebaikan itu bisa kembali untuk bisa kita laksanakan secara maksimal. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, Masya Allah ya, ini kita ceritanya bercerita tentang sesuatu yang rada sedih ya. Babe juga kelihatan agak sedih juga gitu ya. Kenapa? Karena memang kita membicarakan sesuatu yang saat ini kita sedang ada pada masanya gitu. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu yang mungkin tidak lagi pada masanya, itu agak sedikit ringan. Kita ngomongin apa tuh? Ngomongin sabar gitu. Tapi di saat kita lagi tidak dibutuhkan sabar, itu mungkin enak aja ngomongnya. Ngomong jangan marah saat kita tidak dituntut marah gitu kan. Oh itu. Tapi ngomong jangan marah di saat kita memang dipojokkan untuk marah misalkan. Itu nggak ringan. Dan alhamdulillah, justru tidak ringan itu, ini adalah anugerah buat kita. Maka dari itu, mari kita saling menguatkan. Saat ini ketika kita berbicara berkaitan tentang musibah ini, semuanya berbicara betul-betul dari hati. Kenapa? Karena semua merasa musibah ini dekat dengan mereka dan mereka merasakan. Ya. Tapi ada sesuatu yang membuat kita juga berbahagia, sahabat. Karena apa? Karena ternyata ini bukan pertama kali Allah berikan wabah untuk hambanya. Ini bukan pertama kali. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang mutlak buruk. Karena nanti kita akan lihat bagaimana bentuk musibah itu ketika hadir pada manusia. Di zaman Nabi dan para Nabi, ada beberapa Nabi itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan musibah. Salah satunya kaitannya dengan penyakit. Satu Nabi yang sangat terkenal sekali, Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, beliau diuji oleh Allah dengan penyakit. Dan penyakitnya itu membuat orang tidak ada yang lagi mau dekat dengan beliau. Saking jijik. Nabi Ayyub sudah jelas dalam puncak penyakitnya yang tidak ada orang mau mendekat itu 18 tahun, sahabat. 18 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menyikapinya. Tapi ada para nabi itu yang diuji dengan ujian penyakit. Nabi Muhammad SAW minimal terekam dalam sejarah itu, kalau nanti ada tambahan silahkan dua. Yang pertama itu adalah wabah Syirwan namanya. Ini dinisbahkan kepada salah satu raja Persia. Ini di tahun 628 sampai 629 Masehi. Kita pakai Masehi ini untuk mendekatkan ya. Nah, kalau Nabi lahir 751 Masehi. 571. Berarti beliau wafat 632. 627 ini beliau sudah ada di Madinah. Di Persia ada wabah penyakit, ya, yang kala itu melebar ke beberapa negara tetangganya, yang akhirnya ini merontokkan, wabah penyakit ini merontokkan kedikdayaan Persia sehingga tidak lagi ada dalam sejarah gitu. Pernah terjadi. Lalu juga Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah dan di seputaran Madinah itu ada wabah. Kalau bahasa kita sekarang wabahnya itu lepra atau kusta gitu. Ya. Sampai Nabi SAW menyampaikan beberapa prinsip di sana.
Sehingga dari situlah kita mampu untuk mengambil bagaimana Islam memandang musibah dan bagaimana penanganan musibah. Karena setelahnya, kurang lebih 638, ya, kurang lebih berarti 10 tahun setelahnya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu umat Islam mendapatkan wabah yang luar biasa. Di daerah Amwas, di daerah dekat Damaskus. Kala itu baru selesai untuk menaklukkan Persia, baru selesai membuka Palestina, baru selesai dari perang Yarmuk dan menang dari orang-orang Romawi. Tapi ternyata diuji oleh Allah dengan wabah yang membuat setengah penduduk Damaskus itu meninggal dunia. Dan itu kaum muslimin. Sampai akhirnya Umar bin Khattab kala itu, ya, beliau untuk menunjukkan simpatinya kepada sahabat-sahabat senior yang ada di sana, akhirnya bergerak menuju ke daerah Damaskus itu. Tapi di tengah jalan, ya, di daerah yang namanya Sarghaf atau apa, beberapa nama berbeda itu, di situ bertemu dengan sang gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah menjemput khalifah. Tapi ternyata ada satu tindakan yang diambil oleh khalifah, dan itu mengambil dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Karena ketika Nabi SAW itu berada di Madinah, terjadi peristiwa wabah tersebut, lepra dan kusta. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan anugerahnya berupa ilmu, bagaimana Allah mengatur agar kita itu bermuamalah dengan wabah. Di situ Nabi SAW mengatakan, la tudimun nador, jangan kamu perlama memandang orang yang sakit kusta. Oh, ini kalau bahasa kita sekarang apa tuh? Social distancing. Social distancing. Ya, social distancing gitu ya. Kenapa? Nggak boleh lama-lama ngelihat. Artinya kalau ngelihat nggak boleh kan berarti nggak deket. Jaga jarak. Keluar rumus ini. Walaupun dulu zaman Nabi nggak disampaikan itu. Lalu Nabi juga mengatakan, dan ini yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat ketika terjadi diskusi antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau ada satu wabah di satu daerah, fala tadkhulu fiha, jangan kamu masuk, kata Nabi. Tapi kalau kamu ada di dalamnya, wala takhruju firaran minha, tapi kamu juga jangan keluar. Akhirnya ini yang dijalankan. Umar bin Khattab pulang karena belum masuk, Abu Ubaidah ibn Jarrah juga pulang karena memang merupakan orang yang dari daerah pusat pandemi. Dari sini sahabat yang dicintai Allah, Masya Allah, Islam agama yang selaras dengan fitrah manusia. Pernah terjadi wabah, tapi ternyata di situ hikmahnya Allah memberikan arahan dan panduan agar kita mampu bermuamalah dengan baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, musibah ketika datang pada satu komunitas, ya, makhluk Allah, maka dia tidak murni menjadi satu nilai. Dia minimal menjadi 3. Dia akan menjadi azab bagi mereka yang kufur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, dia akan menjadi peringatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang maksiat, kadang iman, kadang maksiat. Maka itu akan jadi peringatan. Dan yang ketiga, menjadi ujian bagi hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Jadi kita di sini berharap kita semua masuk dalam kategori yang mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimana musibah kali ini, itu nilainya di mata Allah bagi kita adalah ujian. Jadi kalau ujian itu, selepas ujian, kita bakal naik tingkat. Jangan dijauhi ujian itu. Ini ada orang sekolah nih, di sekolahan, tiba-tiba gurunya datang bilang, "Nah, teman-teman kamu ujian. Kalau kamu nggak usah ujian." Kira-kira senang nggak gitu? Kira-kira gimana tuh? Sedih. Sedih. Dia, kenapa Bu nggak ujian? Mesti ada sebabnya itu. Entah belum bayar SPP, entah karena dia tidak cukup masuk waktu sehingga nggak bisa, nggak ada yang begitu. Kamu nggak boleh ujian, seneng, nggak ada. Kenapa? Bandel kali Kak. Bandel. Kalau bandel lain ceritanya. Tapi kalau andai dia itu memang betul murid yang mau sekolah dan paham tentang sekolah, nggak diuji, nggak mau. Nangis dia nggak diuji. Kenapa? Karena dia tahu abis ujian naik kelas. Nah itu yang harus menjadi motivasi kita sahabat. Masya Allah, ini ujian luar biasa ini. Ya, bahkan ujiannya bukan hanya sehari 2 hari kan, bukan 1-2 orang. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tinggal bagaimana kita mengikuti supaya kita lulus ujian dengan nilai baik dan bisa naik derajat. Itu yang penting. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana dalam Islam menanamkan nilai-nilai supaya bisa bermuamalah dengan wabah dengan baik. Tadi Nabi meminta agar kita itu tidak melihat lama kepada orang yang sakit.
artinya menjaga jarak. Bahasa kita social distancing atau physical distancing, tergantung jurusan masing-masing. Gitu. IPA IPS. Ya, tapi jaga jarak. Ya. Ini yang sudah digemborkan oleh pemerintah, alhamdulillah, sudah dikampanyekan. Dan kalau mengikut itu berarti mengikut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kita tidak boleh untuk keluar masuk dengan mudah. Alhamdulillah ada himbauan untuk bisa tetap di daerahnya, ya, stay at home, di rumah saja, jangan keluar karena ada kemungkinan untuk menularkan atau ditularkan. Kalau kita ngikut ini dan mengikut tadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Ngikut sunnah Nabi, ngikut arahan pemimpin, dalam rangka untuk tidak menebarkan keburukan, bisa memberi manfaat pada yang lain. Aduh, luar biasa. Ini kan panduan supaya lulus ujian gitu. Ujian itu akan menjadi momok bagi mereka yang tidak paham panduannya dan tidak bisa menjawabnya. Mungkin takut luar biasa, isinya hari-hari hanya was-was saja. Sama, orang ujian belum belajar dan belum siap apa-apa. Begitu masuk ruang ujian, celingak, celingu. Kalau yang udah punya ilmunya, soal belum datang udah bisa jawab. Kalau contekan gimana? Suka bikin contekan kecil. Iya. Itu persiapan yang salah kaprah. Gitu ya. Nah, contoh yang ujian bawa contekan itu seperti dalam keadaan wabah dia nimbun bahan makanan. Nah, itu. Dihukum itu pasti. Singkat cerita tadi, itu panduan secara teori duniawi. Panduan yang berikutnya, sahabat yang dicintai Allah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita menjadikan wabah ini sarana untuk lebih dicintai oleh Allah. Nabi SAW menegaskan itu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba itu pasti akan diuji, pasti. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha padanya. Barang siapa yang dia itu sukhat marah, maka Allah pun akan murka dengannya. Ini yang harus kita pahami, sahabat. Jangan hari-hari kita diisi dengan was-was. Jangan hari-hari kita itu diisi dengan rasa takut. Melihat jumlah yang meninggal tambah, stres. Padahal namanya mati udah ditentukan. Kenapa kita harus stres dengan sesuatu yang pasti? Yang harus kita streskan adalah kehidupan setelahnya itu. Ini kadang-kadang banyak orang nyetresin matinya, tapi tidak nyetresin kehidupan setelah matinya. Ya, Padahal kalau matinya itu bukan sesuatu yang harus distreskan. ya, Habis kematian itu yang perlu untuk distresin. Kalau saat kematiannya masih banyak orang nolong kita, ambulan masih datang, dokter masih bergerak, tenaga medis yang Masya Allah luar biasa pahalanya, beliau-beliau yang ada di sana. Berjuang di garis depan, benerin semua, ngobatin. Sampai meninggal pun ada yang nguburin. Kalau mati, ada yang ngurusin. Begitu masuk di dalam kubur, itu apa yang ya Allah bisa kita dapatkan? Maka itu yang harus lebih kita fikirkan. Alhamdulillah salah satu hikmahnya dari wabah seperti ini seolah apa? Kematian itu kan begitu dekat gitu. Hari-hari isinya begitu pagi, nembak. 36 derajat. Astagfirullah. Segala macam. Oke, bagus ini bagus. Ya. Kenapa? Karena seolah dekat sekali dengan kematian. Tapi dekatnya dengan kematian itu harus membuat dia seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, mata sa'ah? Wahai Nabi, kapan itu kiamat? Nabi nggak jawab, kiamat itu begini, kiamat itu besok. Enggak, jawabannya, mada ista'adatta laha? Apa yang sudah kamu siapkan buat kiamat? Artinya ini yang kita bawa. Wabah membuat kematian. Tapi yang terpenting bukan hanya sekedar bagaimana kita melindungi diri agar kematian itu tidak hadir dan tidak menerpa kita. Tapi apa yang sudah kita siapkan buat kematian. Sehingga begitu kita hidup di masa yang seperti ini, yang ada adalah dikit-dikit yang dilihat Qur'annya. Dikit-dikit yang dilihat tausiah para ustaz. Dikit-dikit yang dilihat masih ada nggak di tabungan nih? Buat apa? Buat bantu sesama. Dikit-dikit itu saja. Kenapa? Nggak fungsi nih kalau andaikan besok saya ternyata takdir Allah menjemput, gimana kehidupan berikutnya? Dan itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika ada wabah model seperti ini. Dan juga Masya Allah sahabat yang dicintai Allah, kita bisa melihat gitu, bagaimana dulu Nabi SAW dengan para sahabat ya, ketika membahas tentang wabah seperti ini gitu. Kita, ini gambaran saja ya, kita begitu mendambakan supaya kita bisa keluar dari wabah sehingga kita bisa terbebas dengan leluasa hidup di luaran. Yang sekarang ini semuanya serba terkekang, mau jalan nggak bisa, mau ini nggak bisa, kayaknya kita sulit. Dan yang kita dambakan adalah bagaimana kita bisa hidup bebas di luar kan. Nah,
segala aktivitas kita patuhi. Minum vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ya. Oh, segala macam dilaksanakan. Supaya terbebas dari pandemi ini. Supaya bisa hidup normal lagi. Kalau hanya sekedar untuk hidup normal yang kenikmatannya ini sangat terbatas. Kita mati-matian. Beli masker dengan berbagai macam model. Ya, obat segala macam, kita lindungi diri supaya tidak kena itu. Harusnya untuk sesuatu yang nikmatnya jauh lebih besar. Apa dia? Surga Allah. Itu menjadi sesuatu yang betul-betul fokus untuk kita laksanakan selama pandemi ini. Sehingga ketika kita jalani ini, kita mendapatkan nilai yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tadi guru kita sama-sama Ustadz Arifin menyampaikan dengan jelas apa dan bagaimana wabah sejenis terjadi di zaman dahulu dan bagaimana cara kita umat Islam menyikapinya. Nah, saya termasuk orang yang suka sekali menggali informasi dari teman-teman yang berada di seluruh dunia. Dan kali ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Teman saya yang berada di Yordania, pada waktu yang belum lama, beliau tuh kehabisan makanan. Dan ternyata beliau mau keluar rumahnya. Dan ternyata beliau ditangkap oleh polisi dan beliau dipenjara 1 hari kemudian dibebaskan. Teman saya yang berada di Palestina juga demikian. Bahkan kejadiannya sangat memilukan hati ketika rumahnya ini udah kehabisan makanan, sang ayah keluar rumah. Dan ternyata di dekat Ramallah sang ayah tertembak. Ya Rob, begitu juga terjadi dengan teman-teman kami yang berada di Saudi Arabia. Mereka, ya Rob, saya sulit sekali untuk melanjutkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi momok. Wah, ntar di sini begini, ntar di sini ketakutan dan sebagainya. Akhirnya hari-hari kita lihat berapa jumlah yang mati, berapa jumlah yang terkena dampak dan berapa. Akhirnya justru kecemasan itu yang membuat imun kita akan merendah. Kecemasan itu yang membuat imun kita tuh akan down dan akhirnya kita mudah terkena wabah. Nah, informasi yang kita terima dari luar negeri ini, soyokianya sudah pantasnya kita bilang, oke, supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana? Nah, inilah yang pentingnya, saudaraku. Yang pentingnya adalah telah terjadi menyepelekan ini di Amerika. Akhirnya, Amerika sekarang tertinggi dalam terkena wabah ini. Ya Rob, rupanya salah satu jalan keluarnya ini adalah motivasi yang kuat yang Allah firmankan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan ayat ini ya. Ini orang-orang fisika ini, ya, zaman SMA dulu ya, kita punya rumus EA sama dengan ER. Energi aksi sama dengan energi reaksi. Newton 3 tuh kalau nggak salah ya. Ternyata ada dalam Al-Quran. Artinya begini. Nggak paham ya. Nggak paham ya. Aksi sama dengan reaksi ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Sekali lagi ya, saya akan ilustrasikan. Allah tidak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Saya ulangi, Allah tidak berikan beban kecuali kesanggupan. Sekali lagi, Allah tidak berikan beban kecuali kesanggupan. Sekali lagi, Allah tidak berikan beban kecuali kesanggupan. Lihat tangan saya nggak? Beban sama dengan kemampuan. Energi aksi sama dengan energi reaksi. Ya, dunia telah menyikapi seperti itu, maka sekarang waktunya kita Indonesia menyikapi seperti itu. Wabah ini, beban ini, udah Allah sertai dengan kemampuan mengatasi itu. Sekali lagi, Allah tidak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Maka peserta Damai Indonesiaku yang saya muliakan dimanapun Anda berada, Allah detik yang sama sudah berikan kita kemampuan. Masalahnya kita mau nggak belajar dari dunia internasional yang sudah terpapar itu. Kemampuan hari ini adalah kita kerahkan semua daya dan upaya. Kemampuan itu kita keluarkan semuanya. Sehingga kita, bukan kita malah, kita tinggal terima
mungkin Ustadz Arifin bisa menyampaikan nanti dalam dialog. Ini bukan taklid ya Ustadz ya. Kita terima dengan apa yang pemerintah tentukan, apa yang pemerintah sarankan. Wabil khusus Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan ketetapan dan peraturan. Di luar sana, ya, di luar negeri Islam di sana terjadi social distancing atau physical distancing tadi. Dan mereka taat untuk sementara tidak melaksanakan sholat Jumat misalnya. Ini bukan pelanggaran terhadap ajaran agama. Kalau pelanggaran itu nggak ada apa-apa, ente di rumah aja, nggak mau Jumatan, bahaya. 3 kali bisa keluar ente dari agama Islam apabila dengan sengaja dan sukarela dan ikhlas meninggalkannya tanpa ada keberatan. Hal ini terjadi di dunia luar sampai kita tahu bahwa umroh pun ditiadakan. Bahkan ada wacana, saya katakan ada wacana tahun ini haji, ada wacana tahun ini haji tidak dilakukan dulu. Dan kalau saya menghitung dalam catatan sejarah, ada lebih 30-an kali haji tidak ditiadakan oleh pemerintah dari tahun ke tahun di Saudi Arabia sana. Nah, karena itu kita kembali ke topik kita bahwa Islam telah mengatur semuanya. Kita taat kepada pemerintah dalam hal ini. Nah, saya jawab dengan satu cerita. Teman saya tinggal di Wuhan. Sampai sekarang dia memilih untuk tidak kembali, masih sekarang di Wuhan. Dan saya terakhir kontak sama dia, ya sekarang tidak bisa lagi. Dia cerita begini, "Kal," kata dia, "di Wuhan ini ada teman saya. Dia ini kepala rumah tangga, punya istri dan anak 2. Anak dan istrinya tidak keluar rumah karena takut si ayah masih sempat nyolong-nyolong waktu untuk membeli makanan untuk anak dan istrinya. Jadi berapa hari sekali dia keluar rumah, saudara. Dan akhirnya memilukan cerita ini, tapi harus saya ceritakan, semoga tidak menjadi momok buat kita semua. Si ibu dan 2 anaknya terkena COVID-19. Si ayah tidak. Coba, lalu kemudian dia mengkarantinanya lokal dan si ibu meninggal dunia dan 2 anaknya meninggal dunia. Padahal dia tidak keluar rumah. Si ayah keluar rumah dan dia tidak terkena. Apa kesimpulannya, pemirsa? Kesimpulannya takdir Allah, ya selesai deh diskusinya begitu kan ya. Diskusinya masih kita gali, kenapa si ayah ini nggak meninggal, nggak kena? Ya, si ayah kondisinya fit, si ayah kondisinya kuat, imunnya baik, mungkin beliau gerak, mungkin beliau olahraga, mungkin beliau imunnya bagus sehingga tidak terkena. Tetapi yang terkena adalah anak dan dua anak dan istrinya. Kesimpulannya apa? Oke teman-teman sekalian, Anda berkata, saya sehat, saya mau Jumatan, saya sehat, saya nggak apa-apa. Kau sehat, tapi bisa jadi kau akan menjadi pembawa atau istilahnya carrier dalam virus ini. Jadi tidak ada pilihan hari ini selain taat kepada alim ulama. Majelis ulama telah menetapkan itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian berkaca dan melihat dunia internasional, mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi dalam hal ini kita taat kepada pemerintah sekaligus taat kepada Majelis Ulama Indonesia, dan sepertinya inilah jalan terbaik untuk meredam, mencegah, mengurangi virus yang sangat berbahaya ini buat kehidupan manusia. Pemirsa Damai Indonesiaku, kita lanjutkan lagi. Barusan masuk tuh WA dari luar negeri, baru saja. Dan saya minta izin tadi sama Mas Agung, saya sampaikan ya kabar ini ya. Ya betul, telah terjadi financial kekurangan keuangan yang luar biasa. Sekali lagi teman-teman sekalian, dalam rangka muhasabah ini, mari kita coba perhatikan. Tatap wajah saya. Apa pendapat pemirsa terhadap corona ini? Saya kasih waktu 5 detik berpikir dan menjawab. Saya tidak bisa mendengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Silahkan. Apa pendapatmu tentang corona? Ayo.
Di antara teman-teman, dan saya sudah lakukan survei ini, ada yang berkata bisnis gua hancur, pendapatan berkurang, dagangan gak ada yang beli, gaji dipotong, nggak ada yang datang, nggak ada undangan, dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati saudaraku, Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi sahih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Lihat, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ketika Anda berkata, bisnis saya sulit, beneran sulit loh. Bisnis saya rusak ini, beneran rusak. Pendapatan hancur, beneran hancur. Pendapatan saya malah kurang, beneran kurang. Kagak ada yang ngundang, beneran gak ada yang ngundang. Dan seterusnya. Hati-hati. Hatimu adalah nasibmu. Karena kata hati akan melahirkan perkataan, perkataan akan melahirkan tindakan, tindakan yang terus berulang-ulang akan melahirkan nasib. Maka kesimpulannya, hatimu, nasibmu. Dan ini bukan sembarang pepatah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, inna fil jasadi mudghah, iza saluhal saluhal jasadu kulluh, wa iza fasada jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Karena itu teman-teman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang maha guru, telah menyampaikan hal itu kepada kita. Dalam tubuh manusia ini ada segumpal mudghah. Kalau mudghah ini baik, maka baik semuanya. Baik nasibnya, baik ngomongannya, baik pikirannya, baik bangsanya. Tetapi apabila mudghah ini fasad, jelek, maka jelek seluruhnya. Tubuhnya juga, omongannya juga, perkataannya juga, nasibnya juga, maka bangsa pun demikian. Karena itu teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang menggelitik hati Anda. Anda yang sekarang sedang tidak punya uang. Sekarang, ya, ini teman-teman juga nih, para kameramen, para produser semuanya, jawab pertanyaan saya. Apakah Anda sekarang sedang punya banyak uang atau tidak punya uang? Mayoritas jawabannya sekarang ini berkata, saya sedang tidak punya uang. Oke. Sekarang, apakah Anda gelisah? Pasti menjawab, iya Ustadz. Maka saya bertanya lagi, untuk muhasabah diri. Biasanya muhasabah tangis-tangisan. Sekarang muhasabah pencerahan. Ya, begini. Ketika Anda sedang tidak punya uang, Anda gelisah. Apakah uangnya datang? Tidak. Ketika Anda sedang tidak punya uang, Anda cool, tenang. Apakah uangnya datang? Enggak juga. Kenapa pilih gelisah? Sampai copot sebelah saya nih. Ya. Saking semangatnya nih ya. Jangan di center ya, di bawah ya. Malu gue nih. Untung segini. Coba jawab pertanyaan saya. Kenapa pilih gelisah? Pertanyaan yang sama. Anda kena macet di tengah jalan dan rapat harus dimulai jam 8 di TV One. Anda baru sampai Pancoran itu jam 7.30. Anda gelisah, macetnya hilang nggak? Nggak. Anda tenang aja, macetnya hilang nggak? Kenapa pilih gelisah? Dalam muhasabah ini ingin saya sampaikan, corona telah datang di Indonesia. Anda gelisah, coronanya hilang nggak? Anda tenang saja, coronanya hilang nggak? Anda tenang atau gelisah, corona tetap ada di tengah-tengah kita. Tidak ada pilihan lain selain tenang. Selain diam di rumah dan tidak perlu gelisah. Karena gelisah akan membuat pikiran Anda, maaf saya mesti menggunakan bahasa Inggris. Ya, tadi bahasa Indonesia udah, bahasa Arab udah, sekarang bahasa Inggris. When you unhappy, ya, when you unhappy, number one ya, shrink the brain. Shrink itu kecil, mengkerut ya. Ini bukan bahasa sering makan, sering tidur, sering lupa, bukan ya. Shrink itu mengkerut, menciut otaknya. Apa akibatnya ketika otak menciut, saudara? Untuk muhasabah kita semua, aliran darah akan terganggu ke otak. Kenapa? Shrink the brain. Shrink, menciut, mengkerut. Dan ketika aliran darah itu, ketika marah kan masih dak-dikduk makin tinggi. Aliran darah makin cepat, makin membutuhkan volume yang besar. Pada saat yang sama otak menciut. Inilah sumber awal mula stres dan stroke. Nauzubillah, semoga Allah hindari. Bayangin,
Udah corona, stroke lagi. Kelar hidup lu kata orang Betawi. Sempurna, Be. Sempurna. Nomor dua, you look older than the real one. Anda tampak lebih tua dari sebenarnya. Ya, corona membuat kita tampak lebih tua. Tadi saya ketemu Mas Agung, Mas Agung kok tua banget kata begitu. Ternyata tidak, alhamdulillah beliau orang yang tenang gitu ya. Yang ketiga, you cannot remember simple things. Gara-gara gelisah, gara-gara stres, Anda tidak bisa mengingat hal-hal yang amat sangat penting. Coba, akhirnya apa teman-teman sekalian? Corona, seperti kata pepatah yang sebelumnya kita dengar, jangan panik karena panik yang berlebihan lebih berbahaya bagi corona itu sendiri. Karena itu teman-teman sekalian, yang keempat ya aliran darah terganggu, yang kelima detak jantung dan tekanan darah akhirnya rusak dan akhirnya imun kita menurun. Itulah akibat gelisah. Pemirsa, damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, berlaku damailah. Muhasabah ini mesti kita berkata, ya Allah, corona datang, bisnis saya harus di rebranding. Corona datang, ya Allah, saya akan lebih banyak membuka buku. Ya Allah, corona datang, pendapatan saya, ya selama ini saya kurang bersedekah. Ya Allah, corona datang, 3 kata Ustadz Arifin tadi. Jadi meningkat derajat, jadi penghapus dosa, dan jadi latihan untuk berlaku sabar karena kita naik kelas nih mau ujian. Ya Allah, corona bagaimana ini? Ya, pendapatan berkurang. Tidak berkurang. Cuman lagi restruktur untuk mendapat lebih baik. Ya, corona seperti kepompong hari ini. Ya, kalau kepompong Anda harus keluar itu dengan sangat pedih karena lubangnya kecil. Tapi setelah Anda tergores itu, Anda akan terbang seperti kupu-kupu yang indah. Kalau lubangnya diperbesar, maka Anda tidak akan pernah jadi kupu-kupu. Cuma jadi ngengat. Ngengat itu nggak bisa terbang. Anda berjalan seumur hidup sampai mati. Itulah muhasabah yang penting buat kita sadari bahwa dengan corona ini Allah Subhanahu wa taala punya maksud. Tetapi sekali lagi An-Nisa 79 mengajarkan kita, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiat faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan apa yang datang kamu keburukan dari ulahmu sendiri. Ulah kita sendirilah yang harus kita introspeksi. Ada apa ini semua? Jangan-jangan kita terlalu banyak berdusta. Mudah-mudahan Allah tunjukin untuk terlalu berada di jalannya agar terhindar dari semua musibah. Amin. Alhamdulillah, sebuah paparan yang sangat luar biasa dari guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita berbagi ilmu, dan saya yakin ada di antara Anda yang saat ini memang sedang secara serius menyaksikan televisi karena memang kebanyakan tidak ada pilihan lain. Kalau di lockdown itu memang harus di rumah, kalaupun keluar memang belanja atau apapun gitu. Nah, ini kita mungkin bisa berdiskusi, mungkin Ustadz Arifin terlebih dahulu. Lantas bagaimanakah tanggapan Ustadz Arifin ini tentang skala yang lebih besar lagi, tentang suasana yang saat ini di memasuki bulan Ramadan, kita akan menghadapi suasana yang berbeda, khususnya di Mekah, Madinah, kemudian Palestina. Nah, ini kan apa ya, sesuatu yang tidak pernah kita alami, dan alhamdulillah sekarang kita mengalaminya. Kita harus menyebutnya alhamdulillah ini. Betul. Gimana Ustaz? Saya setuju dengan Mas Agung tadi bilang alhamdulillah, karena ada pesan yang disampaikan oleh salah seorang ulama di Baitul Maqdis ya, di Aqsa ya. Dia tulis atau dia sampaikan dalam bentuk narasi gitu. Kenapa mesti sedih? Judulnya begitu. Karena Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang penuh dengan nilai. Kenapa? Karena beliau sampaikan, saya seumur hidup pun belum pernah berRamadan seperti besok. Allah. Di tengah wabah yang semua orang merasa sempit. Sedangkan kita tahu bahwa pahala itu tergantung dari sulit atau tidak orang itu melakukan. Gitu. Jadi orang itu mampu untuk sedekah di saat dia kaya, amal soleh, bernilai pahala. Tapi kalau dia lagi miskin, sempit, kok beramal soleh, itu nilainya luar biasa. Iya. Nah, besok itu kita termasuk di antara hamba Allah yang dipilih untuk melakukan Ramadan di tengah kesempitan. Ramadannya aja itu namanya nilai pahala itu berkali-kali lipat gitu. Apalagi ditambah suasana sempit. Aduh, luar biasa. Beliau sampaikan, nggak boleh pegangan kan, ya. Apa sih? Iya. Sampai beliau bilang begini, pembakaran kan? Nah, itu dia. Pembakaran maknanya, pembakarannya. Ramal. Iya. Pembakaran. Sampai beliau bilang mungkin
Allah begitu sayang dengan hamba-hambanya di masa ini sehingga ingin memasukkan mereka itu melalui surga dengan model yang seperti ini. Apalagi ditambah Masya Allah tuh ada yang udah mulai belajar ngapalin Quran. Babe, kenapa? Karena besok jadwal saya ngimamin. Di rumah. Tambah lagi. Jadi artinya banyak yang bertanya sebenarnya. Kita nanti akan memasuki bulan Ramadan di mana tidak ada tarawih, kemudian tidak ada yang aslinya setoran di masjid-masjid dengan ustadz-ustadz itu, bahkan beberapa jadwal ustadz ini ya bukan di cancel, dibatalkan mungkin. Nah ini yang saya katakan tadi, suasana yang sangat berbeda dengan yang pernah kita alami, Be. Iya, benar. Diawali dengan kalimat alhamdulillah dan saya diskusi sama teman, sama para ustadz dan juga di rumah. Kayaknya Ramadan ini sebelum ada corona sama sekali. Kayaknya Ramadan ini saya kepengen dia di rumah bersama anak supaya bisa ngapalin Quran lebih banyak. Benar-benar kejadian. Terkabul. Jadi banyak pula harapan beberapa orang pengen khusyuk di Ramadan, pengen stay at home di Ramadan, dan ternyata ini bagian dari mereka. Tapi kita nggak menutup mata. Ada orang yang kalau nggak keluar nggak makan. Itu betul. Disitulah kita mesti berbagi. Ini waktunya kita canangkan dari Damai Indonesia Aku. Kita canangkan one on one. Satu orang bantu satu orang. Ini menarik yang di Instagram Babe yang sempat mungkin sebagian orang juga sinis melihat itu. Ini beramal kok ditampilin kayak gini. Nah ini mungkin Babe bisa memberikan klarifikasi. Ada gurunya di sini. Gurunya ngajarin bahwa sedekah itu terang-terangan cakep, sembunyi cakep, jangan menilai hati orang. Nah, kalau saya, betul. Kalau saya ngelihatnya begini, ini yang nyinyir ini sedekah nggak? Itu dulu satu. Terus yang kedua, orang itu pinter dong nempatin satu permasalahan gitu. Di saat memang dibutuhkan untuk ditunjukkan, ya kudu ditunjukin. Memberi contoh yang lain maksudnya begitu kan, Ustaz? Iya, tapi kalau di saat kudu diredam, ya diredam. Jadi jangan kebalik. Banyak yang diredam sebenarnya, banyak yang sembunyiin. Kita kepengen bahwa begini ceritanya. Oke, Ramadan ini kita stay at home tadi. Taraweh kita bikin di rumah sama keluarga. Ya. Buka puasa bersama kita nggak adakan dulu, kita bikin di rumah masing-masing. Dan kemudian apalagi itikaf kita bikin juga di rumah. Tadarus yang biasanya kita pakai speaker kita di rumah. Nah karena itulah di rumah ini tentu ada penghematan. Dan penghematan ini beliin beras kasih tetangga. Apa yang dilakukan Babe ini luar biasa sekali, memberikan contoh, memberikan ke tetangga yang dekat di situ. Banyak yang nyinyir. Tapi justru banyak yang nyontoh. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah kontinuitas. Artinya kan kita juga punya pundi-pundi itu terbatas. Ini seperti ajaran Allah. Nah itu dia. Ajaran Allah supaya kita bisa berkontinu habis ini. Sehingga ntar di RT RW setiap yang mampu. Kalau di kampung-kampung dulu di Betawi juga ada dulu, di waktu di gang-gang itu ada bambu yang kayak tuh tulangin beras. 2 sendok, 3 sendok, ntar yang nggak mampu pada ambil di depan rumahnya masing-masing. Nah ini Allah kasih kepelajaran buat kita kembali seperti itu. Jadi jangan egois, bantu sesama. Insya Allah ini cara-cara Allah mengajarin kita. Sahabat yang dicintai Allah, mari sama-sama kita menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu terbaik ini agar Allah berikan kemampuan pada kita untuk tetap berada pada hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu untuk keluar dari ujian ini menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, hamba-Mu sudah begitu banyak berbuat zalim di atas muka bumi ini ya Allah. Maka ampuni segala macam bentuk kezaliman kami ya Allah. Amin, ya Allah. Berikan kekuatan pada kami untuk senantiasa bertakwa pada-Mu di hari-hari yang penuh dengan ujian ini ya Allah. Selamatkanlah kami dari segala macam keburukan dunia dan selamatkanlah kami juga dari segala macam bentuk azab di akhirat nanti. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judam wal jununi wasayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.